Selamat berjumpa kembali dalam video mengenai pemrograman 1. Topik kali ini adalah memahami struktur program C++. Pada topik sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana struktur program secara umum. Nah, kemudian kita akan khususkan pada struktur program C++. Setelah mengikuti topik kali ini, Anda diharapkan mampu membuat dan menjalankan program C++ sederhana. Kemudian bisa juga membuat dan menggunakan variabel numerik, menggunakan statement atau perintah cout dan cin. Contoh sebagai kasus adalah menghitung volume balok. Volume balok kalau di dalam pelajaran matematika maka dikenal sebagai panjang kali lebar kali tinggi. Nah, bagaimana kita menulis program untuk menghitung balok? Nah, misalnya kita akan menggunakan bilangan real sebagai masukan, berarti untuk panjang, lebar, dan tinggi dicatat dalam bilangan real. Jadi masukannya ada panjang, lebar, tinggi. Kemudian keluarannya adalah volume. Sebagai contoh kasus untuk balok ukuran 20,75 kali 11,5 dan kali 9,5, maka volumenya adalah 20,75 kali 11,5 kali 9,5 sama dengan 2266,9375. Algoritmenya, ya pertama jelas kita perlu mengisi nilai panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian setelah itu kita bisa menghitung dengan mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi. Setelah dihitung, kemudian bisa kita cetak nilai dari volume tadi. Nah, bagaimana implementasinya dalam C++? Kita akan coba. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada baris-baris 1 sampai 20 itu adalah baris-baris program C++. Kemudian di baris 1 2 3 4 5 6 itu masih pengantar ya. Kemudian program intinya mulai dari baris 7. Nah, baris 7 itu adalah main program. Di dalam C++ selalu ada satu main program namanya main. Kemudian ada kurung buka tutup. Kalau ada argumen bisa dimasukkan di sana, tapi sementara ini kita tidak pakai argumen, berarti kosong saja. Kemudian di depannya ada in. Nah, in itu adalah tipe data keluar hasil dari main, walaupun tidak harus in, tapi kita pakai in juga bisa. Nah, ini supaya mudah saja, sementara kita pakai in ya. Kemudian di bagian atas itu adalah preprocessor directive. Nah, di situ ada include. Ada include, kemudian cara menulisnya adalah seperti ini. Kurung sudut ya, kurung sudut cstdlib. Nah, ini adalah standard library. Kemudian ada IO stream. Ini ada kurung sudutnya. Perhatikan di sini tidak perlu ada titik koma, lain dengan yang statement yang lain ya. Nah, sehingga di sini dua ini disebut preprocessor directive, artinya dipakai pada saat program itu akan di-compile, maka dia akan membaca include. Ini adalah library atau pustaka lain ya, yang sudah disediakan oleh C++. Nah, kemudian di sini ada deklarasi variabel panjang, lebar, tinggi tadi ya. Ini ada panjang 20,75, lebar 11,5, kemudian tinggi 9,5. Nah, semuanya bertipe double. Double adalah tipe data real.
dan dia double precision. Ada yang single precision yaitu float. Nah, ini kita pakai double. Kemudian yang volume ini juga double ya. Sehingga 4 variabel ini bertipe double semua. Panjang, lebar, tinggi sudah diisi nilainya. Nah, kita bisa mengisi nilai dengan memberi tanda kurung seperti ini, atau dengan memberi tanda sama dengan. Ya, silahkan lebih suka yang mana. Jadi boleh dengan tanda kurung, boleh dengan sama dengan. Sedangkan volume ini belum ada nilainya, jadi hanya deklarasi variabel saja. Nah, ini adalah deklarasi dan inisialisasi. Jadi kalau sudah diisi nilai berarti dia sudah diinisialisasi dengan suatu nilai tertentu. Yang volume belum. Nah, setelah ini deklarasi, kemudian ada statement. Nah, ini statementnya adalah menghitung volume. Nah, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Kali itu dipakai tanda asterisk, ya. Bukan tanda X tapi asterisk. Kemudian cout itu adalah untuk menampilkan tulisan ataupun nilai dari suatu variabel. Cout itu kependekan dari console out. Jadi ini sebetulnya console out, kemudian disingkat menjadi cout. Jadi mestinya Anda tidak membaca count gitu ya, tapi cout karena ini adalah cout, console out. Kemudian volume balok adalah ini di-AP dengan tanda petik ganda, ini berarti string ya, teks apa adanya nanti akan ditulis. Kemudian volume ini adalah variabel, nama variabel berarti nanti akan dicetak isi dari volumenya atau isi variabel volumenya itu. Kemudian sistem pause untuk berhenti sementara, setelah itu return berarti ini selesai dari program. Nah, kalau diperhatikan tadi ada komentar-komentar, jadi seperti ini ya. Ini adalah komentar hitung volume balok, ini komentar. Nah, komentar itu bisa diawali dengan garis miring atau sering disebut slash gitu ya. Jadi ini ya, slash atau yang ini deklarasi dan inisialis juga ini komentar di-AP dengan slash asterisk slash. Ini buka tutup seperti ini. Nah, ini juga gitu ya. Ini juga. Nah, kalau ingin banyak baris maka bisa ditembus dengan cara seperti ini. Slash asterisk komentar banyak baris, kemudian ditutup dengan asterisk slash. Atau bisa juga slash komentar satu baris, slash lagi komentar, slash lagi komentar. Jadi bisa seperti itu. Jadi kalau saudara pakai slash maka cukup di depan saja, kemudian yang belakangnya itu akan dianggap sebagai komentar, tidak akan dibaca, tidak akan dihiraukan oleh compiler. Kemudian kalau ingin berbaris-baris maka saudara bisa pakai ini. Ini artinya ada buka tutup. Nah, ini ada buka tutupnya. Slash asterisk atau asterisk slash. Kemudian di sini bisa juga seperti ini. Nah, ini lebih hemat nulisnya karena hanya buka dan tutup. Kalau ini setiap baris harus diberi slash. Oke. Nah, kemudian kalau sudah perhatikan tadi menulisnya itu agak menjorok ke dalam, indent ya. Indentasi. Ya. Seperti ini ya. Ini ada indentnya gitu ya. Tidak lurus di sini. Nah, kenapa harus indent? Nah, sebetulnya tidak harus indent. Saudara bisa nulis seperti ini. Ya. Jadi ini program ini kerjanya sama dengan yang tadi, sama. Ya. Cuma
ditulis memanjang sampai penuh kemudian ganti baris gitu ya. Jadi boleh berada dalam satu baris itu panjang. Tetapi setiap statement diakhiri dengan titik koma gitu ya. Nah, kalau bagi orang itu akan lebih suka membaca yang seperti ini. Lebih jelas gitu ya. Sedangkan bagi mesin ya tidak masalah mau yang seperti tadi atau yang seperti ini. Ya. Sehingga untuk keperluan kemudahan pembacaan orang maka sebaiknya dipakai indent ini ya, tulis seperti ini. Tapi kalau tujuannya hanya untuk mesin ya silahkan saja pakai ini ya. Nah kalau ini maka model yang seperti ini maka proses pelacakannya akan lebih susah untuk manusia ya. Tapi kalau untuk mesin tuh nggak masalah dikerjakan ya. Nah, jadi itu kenapa harus indent atau kenapa ditulis indent karena itu untuk keperluan orang atau manusia yang membaca programnya. Supaya nanti bisa ditelusuri dan kalau ada perubahan maka bisa diubah dengan lebih mudah. Kemudian di baris 45 itu ada preprocessor directive ini ya. Nah ini tadi digunakan untuk menyimpan pustaka-pustaka yang sudah standar, sudah disediakan oleh C++. Nah, proses ini dilaksanakan sebelum program dikompil. Artinya ini sebetulnya sudah dikompil, kemudian nanti akan digabung dengan hasil kompil yang ada di sini. Nah, biasanya ditulis sudah komentar umum tentang program. Ini komentar umumnya yang ini. Kemudian setelah itu ditulis praprosesnya. Diawali dengan hashtag ini ya, pagar ya, atau hashtag. Hanya satu baris untuk hanya satu untuk setiap baris. Jadi setiap satu baris ini isinya satu pustaka. Berisi kode program yang akan diproses juga oleh compiler. Ya. Jadi setelah berakhir nanti maka yang ada di sini akan diikut sertakan dalam programnya. Nah, jadi sebetulnya ini digunakan untuk ini misalnya tadi ada cout. Nah, cout itu adalah berada di IO stream. Nah, artinya kalau saudara menghilangkan baris 5 ini, maka cout itu akan menjadi salah atau tidak dikenal. Demikian juga untuk cin ya, ada cout, ada cin. Nanti akan kita lihat lagi. Oke, kemudian ada lagi yang compiler directive yang ini. Using namespace std, ini baris 6 ya. Ini juga pustaka yang diacu atau sebagai referensi ya. Namespace-nya itu ya. Ini namespace-nya adalah std. Artinya beberapa statement di sini itu lengkapnya adalah std.2.2 cout misalnya gitu. Nah, supaya kita tidak selalu menuliskan std, maka std-nya ditulis di awal. Using namespace std. Nah, ini biasanya akan sekelompok dengan preprocessor tadi. Nah, kalau yang ini tadi tidak ada titik komanya, maka di using namespace std itu ada. Ini untuk perbedaannya ya. Ini untuk mengacu namanya itu, kalau ini mengacu ke library atau pustaka yang sudah tersedia. Oke, kemudian variabel. Tadi ada panjang, ada lebar, ada tinggi, itu adalah variabel. Nah, variabel itu sebenarnya adalah lokasi memori yang memiliki alamat dan ukuran. Alamat di sini artinya posisinya. Ya. Jadi seperti kita punya rumah itu punya alamat gitu ya. Maka dengan adanya alamat kita bisa menuju ke lokasi atau posisi yang dituju. Nah, demikian juga di memori kalau ada alamatnya berarti kita tahu posisinya di sana.
sehingga kita bisa ngambil nilainya. Ukuran, nah ukuran di sini menentukan nilainya itu yang bisa ditampung di sana itu ukurannya berapa. Ya, di nilai yang bisa ditampung ukurannya berapa. Nah, itu tergantung dari tipe datanya. Nah, ukuran itu biasanya kita tidak begitu pedulikan ya. Yang penting adalah namanya untuk memprogram tingkat tinggi gitu ya. Nah, kecuali nanti kalau saudara berkecimpung di pemrograman tingkat rendah, maka ukuran itu akan perlu diperhatikan karena ada kemungkinan ukurannya bisa melewati batas yang ditentukan. Oke. Nah, namanya itu dibuat dan mencerminkan nilai yang tersimpan dan digunakan dalam algoritma Anda. Jadi kalau panjang, ya maksudnya adalah nilai panjang, maka ya lebih baik diberi nama panjang. Lebar demikian juga, tinggi demikian juga, volume demikian juga. Nama mahasiswa misalnya. Nah, berarti kalau kita beri nama variabel itu nama mahasiswa, berarti orang berharap bahwa isinya adalah nama mahasiswa. Nah, demikian seterusnya, sehingga nama itu mencerminkan isinya kira-kira apa. Nama variabel itu sering juga disebut pengenal ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk dipanggil atau digunakan lagi dalam program di posisi yang lain. Nah, penamaannya ada beberapa aturan. Karakter yang boleh digunakan itu A sampai Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J huruf kecil ya. Atau A sampai Z huruf besar, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z besar, atau garis bawah. Dan angka 0, 1, 2, 3 sampai 9. Namun nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Jadi angka itu boleh ada dalam nama, tetapi tidak boleh ada di depan. Nah, yang depan itu harus huruf atau garis bawah. Angka tidak boleh di depan. Huruf atau garis bawah boleh. Reserved word adalah kata-kata yang punya arti khusus dalam program. Jadi misalnya using tadi, namespace, while, for. Nah, itu tidak boleh digunakan sebagai nama variabel. Nanti akan konflik dengan maksud dari program karena sudah mempunyai arti khusus. Nah, nama variabel adalah case sensitive. Artinya huruf kecil dan kapital dianggap berbeda. Misal saudara menulis nama MHS ini ya, dengan huruf kecil semua, itu berbeda dengan nama, ini mestinya ada A-nya ya, nama MHS. Kemudian cara penulisannya ada yang memakai gaya camel case seperti ini atau gaya underscore. Camel case itu berarti setiap kata dipisahkan dengan huruf kapital di awal kata, sedangkan kalau underscore itu dipisahkan dengan underscore atau garis bawah. Contohnya ini kecepatan angin, A-nya huruf besar. Kecepatan akhir, A-nya huruf besar. Nama orang tua, O dan T-nya besar ya. Nah, kalau underscore berarti ini kecepatan angin ya. Kecepatan garis bawah angin, kecepatan garis bawah akhir, nama garis bawah orang garis bawah tua gitu. Oke. Nah, tipe variabel itu nilai yang boleh ada di dalam variabel tersebut. Ada tipe bool, ada tipe bilangan bulat, in. Kalau bool itu boolean itu hanya mengenal benar salah, sedangkan in itu bilangan bulat. Kemudian ada bilangan real, misalnya double, bisa juga float. Kemudian text atau string.
teks atau string itu ya kata-kata atau kalimat gitu ya, paragraf, frase. Nah, itu bisa menggunakan tipe string. Contoh penggunaan string seperti ini ya. Include IO stream seperti tadi, ini komentar, ini using namespace std, kemudian in main. Nah, ini buka tutupnya ya, kurawal. String salam selamat pagi. Berarti ini variabelnya namanya salam, tipenya string, isinya selamat pagi. Sehingga kalau di sini si out berarti itu menampilkan nilai salam. Nah, isinya adalah selamat pagi. Kemudian ada ENDL. ENDL adalah endline. Regional ya, ini tadi sebagai upacara atau acara untuk program itu ada main in di sini dan ada regional di sini. Kita ikuti saja sementara ini ya. Walaupun nanti saudara boleh tidak mengikuti, tapi sementara kita ikuti saja dulu. Nah, konstanta itu adalah bilangan yang atau variabel yang nilainya sudah tertentu dan tidak berubah selama program berjalan. Nah, contohnya ini seperti ini. Pi ya. Pi itu kan bilangan pi. Bilangan pi itu 3,14159 sekian itu. Nah, itu adalah bilangan tetap. Maka kita bisa jadikan konstanta. Nah, kita namakan pi karena memang isinya adalah nilai pi itu. Nulisnya seperti ini. Double, ini adalah berarti tipe datanya. Nah, di depannya ada const, itu menunjukkan bahwa pi itu variabel bertipe double dan konstanta. Artinya nilainya tidak berubah, tetap. Nah, di sini pi diinisiasi dengan akos min 1. Akos itu arkes kosinus min 1. Arkes kosinus min 1 itu kan 180 derajat. 180 derajat itu menjadi pi radian. Jadi pi-nya karena sinus dan cos itu kalau di pemrograman nilainya adalah menilai sudutnya adalah nilai sudut radian. Sehingga di sini A cos min 1 itu adalah 180 derajat dan itu adalah pi radian. Nah, besarnya adalah 3,14 15926535899 tuh ya. Nah, ini pi. Kemudian ada lagi E. E itu bilangan natural E. E itu adalah bilangan 2,71828 dan seterusnya itu. Nah, ini bisa ditempuh atau bisa diisi dengan EXP1. EXP itu artinya E pangkat. E pangkat 1 ya dia E sendiri kan. Sehingga di sini E sama dengan EXP1. Kemudian ada Pi4. Nah, ini konstanta lain contohnya Pi4. Pi4 itu maksudnya Pi dibagi 4. Pi dibagi 4 itu adalah 45 derajat ya, kalau derajatnya. Nah, kalau radian berarti Pi per 4 atau seperempat Pi. Nah, besarnya adalah atan. Atan itu arkes tangan. Arkes tangan 1. Nah, kemudian di sini ada double X. Nah, ini untuk variabel X. Nah, kemudian ya ini ada akos, ada exp, ada atan adalah fungsi-fungsi matematis. Nah, perhatikan di sini include-nya di baris 3 itu adalah include untuk fungsi matematis. Ya, namanya CMath. Ya. Ini CMath ya. Ini adalah library yang berisi fungsi-fungsi matematis. Sehingga kalau saudara menggunakan fungsi-fungsi ini, maka saudara perlu menyertakan include ini CMath. Kalau CMath-nya tidak disertakan, maka fungsi-fungsi matematis ya, kemungkinan besar tidak dikenal, menjadi error. Baik, kemudian ya ini untuk penampilan presisi ya,
presisinya saja di sini. Cout self iOS ini adalah input output stream. IO stream itu fix, berarti di sini akan dibuat fix. Kemudian precision 14 itu berarti ini ya, panjang desimalnya itu sampai 14. Nah ini kemudian contoh cout-nya, cout bilangan natural E n-line, si bilangan pi ya, pi per 4, pi per 4. Ini x itu 4e itu adalah x. Akar kuadrat e itu adalah square root, ini juga fungsi matematik dan ditulis e dan seterusnya di sini. Ini ada POW, POW itu power itu pangkat. Pangkat di sini hasilnya pi pangkat 3. Nah, ini pi pangkat 3 dapat nilainya. Log. Nah, log di sini itu logaritma natural. Jadi ln gitu ya. Ln itu fungsi matematikanya di sini menjadi log. Jadi log di sini bukan log basis 10 tapi log basis e. Jadi ln ya. Ln. Nah, logaritma natural. Nah, kemudian ini nilainya log e itu adalah 1. Ini. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya untuk yang baris pertama bilangan e itu sekian, pi sekian, kemudian pi per 4 berarti ini dibagi 4, 4e. Ini adalah 4 kali e, ini kuadrat e, ini akar kuadrat dari e. Cos pi adalah min 1, pi pangkat 3, 31 sekian, dan log e, sekali lagi log e adalah logaritma basis e atau berbasis, jadi e log atau ln. Jadi ln e adalah 1. Nah, tadi sudah sering ditulis cout gitu ya. Nah, cout itu namanya standard output adalah keluaran stream yang berisi urutan byte. Biasanya byte ini mewakili teks dan angka. Jadi keluaran standar adalah cara mudah bagi komputer untuk menampilkan sesuatu di alat keluaran. Contohnya ini. Cout bilangan ini, maka akan tampil ini. Kemudian cout 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini juga akan tampil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian cout ini 1, 2, 3 ENDL 4, 5, 6 ENDL. Nah, ENDL itu artinya n-line artinya ganti baris. Ya, maka di sini 1, 2, 3 kemudian ganti baris 4, 5, 6. Nah, ini ENDL itu artinya ganti baris ya. Di sini semua ada ENDL-nya supaya dia ganti baris. Kalau tidak seperti ini kan tidak ada ENDL, maka dia akan nyambung di belakangnya. 1, 2, 3 disambung dengan 4, 5, 6. Nah, kalau ini 1, 2, 3 ada sisipan ENDL, maka dia ganti baris. Kemudian cout juga bisa digunakan untuk menampilkan teks seperti ini. Cout ini adalah teks, maka hasilnya adalah ini. Kemudian kita juga bisa memisahkan nilai itu dengan spasi. Ini yang tanpa spasi tadi ya. Ini ada spasi di sini, maka akan muncul spasi di sini. Nah, kalau seperti ini berarti disambung plus sehingga hasilnya adalah C++. Nah, kalau ini berarti ya mantap. Spasi 2 kemudian mantap kemudian spasi. Nah, hasilnya adalah mantap. Nah, selain cout ada cin. Nah, cin berarti console in, berarti datanya dimasukkan. Kalau tadi datanya dikeluarkan ke layar, sekarang datanya dimasukkan ke variabel. Nah, contohnya ini ya. Jadi kalau cin itu tahu cara menampilkan nilai boolean integer, bilangan, dan teks, maka cin standar input tahu bagaimana cara membaca variabel bertipe tersebut. Contohnya ini cout seperti tadi. Nah, di sini ada cin xy. Nah, xy itu adalah ini boolean. Maka kalau ini kita isi dengan suatu nilai
1 atau 0, maka akan muncul di sini baca X. Di sini akan muncul nilainya, kemudian Y akan muncul nilainya. Double ini juga bisa seperti itu. Ini double XY ini sama ya. Maka di sini dimasukkan bilangannya, maka akan ditampilkan lagi nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Nah, jadi itu adalah bagaimana secara sederhana kita mengenal variabel yang kemudian dipakai untuk cout cin yang terakhir tadi ya dalam pemrograman C++, dan kita mengenal bagaimana strukturnya adalah mulai dari main, kemudian diakhiri dengan kurung tutup. Nah, biasanya sebelum kurung tutup adalah return null, tapi itu bukan, sekali lagi bukan keharusan. Jadi contoh seperti ini adalah return null, ini main awalnya, ini akhirnya. Ini adalah preprosesor, ini adalah direktif ya, untuk compiler direktif. Kemudian di sini ada pernyataan, ini deklarasi konstanta, deklarasi variabel, pernyataan-pernyataan, kemudian return, selesai. Baik, itulah untuk topik kali ini mengenai struktur program C++. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.